Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tim gabungan di Tarakan, Kalimantan Utara meringkus penyelundup 23 kg sabu-sabu asal Malaysia. Hujan lebat disertai angin kencang akan terjadi di Samarinda sepekan ke depan dan warga diminta lebih waspada. Lomba layang-layang khas Bone berlangsung di Muara Badak Kukar dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah. Sejumlah peserta lomba layangan pitu-pitu ini tengah melakukan persiapan jelang lomba. Setelah mendapat petunjuk dari panitia, mereka pun bergegas menerbangkan layangannya ke udara. Total 435 peserta yang meramaikan lomba yang digelar di Muara Badak, Kutai Kartanegara tersebut. Ramainya peserta lomba di luar perkiraan panitia. Jika di Sulawesi, jumlah peserta di lomba serupa hanya 200-an, sedangkan di Muara Badak jumlahnya lebih banyak 2 kali lipat. Peserta ini ada dari Handel, dari Belambai, dari Bontang, Santan, Tenggarong, Toko Lima, Samarinda. Masih banyak tidak tersebut karena itu sangat banyak, artinya kita banyak punya kita mundurkan karena tidak mampu untuk melayani semua. Baik, untuk turnamen pitu-pitu ini sebenarnya tradisi dari mana sih, Pak Ketua? Kalau untuk turnamen pitu-pitu ini sebenarnya tradisi dari Sulawesi Selatan khusus orang Bugis. Makanya saya coba untuk mengembangkan di sini. Ternyata di sini lebih menggebu-gebu daripada Sulawesi Selatan. Akhirnya di sini dapat memperoleh peserta 400 lebih, sedangkan di Sulawesi cuma 200 lebih. Juri menyatakan penilaian untuk layangan pitu-pitu ini berbeda dengan lomba lainnya. Untuk bisa mendapatkan poin tertinggi, maka layangan yang diterbangkan harus mampu mengeluarkan 7 suara. Dan itu kan dari suaranya. Suara itu ada beberapa kategori. Dari suara masing-masing pitu-pitu itu ada sampai 7 nada, ada yang 6. Pokoknya adapun yang 7 itu kalau sekalinya ibaratnya meleset suaranya akan mengurangi nilainya tersendiri. Begitu juga kalau ibaratnya ada di bawahnya sekali, kalau pas naik lagi, itu ada poin tersendiri. Di mana? Layangan ini disebut pitu-pitu karena mampu menghasilkan 7 suara saat diterbangkan. Suaranya pun terdengar indah jika didengar dengan seksama. Lomba ini makin menarik perhatian warga karena digelar selama 2 pekan. Amir Hamzah dan Nina Iskandar melaporkan dari Kutai Kartanegara. Teatrikal yang disajikan peserta Festival Remaja Nusantara ini digelar di Gedung Kesenian Balikpapan Selasa petang. Kaya akan pariwisata, keindahannya tidak. Forum Remaja Ibu Kota Nusantara menyatakan, festival ini digelar dalam rangkaian memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dari 34 daerah yang diundang, hanya 10 provinsi yang hadir. Jumlah ini pun sudah membuat mereka senang karena bisa mengenalkan Balikpapan sebagai salah satu penyangga ibu kota negara. Bangsa Indonesia. Sedang menyelenggarakan dari tanggal 5 sampai dengan 8 November, yaitu Nusantara Youth Fest yang menghadirkan peserta dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tujuan kami adalah hari ini, satu memang karena memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Hari ini kita rayakan di
tanggal kegiatan ini. Walaupun sudah berlalu, tapi semangat pemuda Kalimantan Timur khususnya Balikpapan tetap terjaga. Terus yang kedua, tujuan dari kegiatan ini adalah kami mencoba mengumpulkan pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, tapi hari ini kita terselenggara 10 provinsi hadir di Balikpapan, yang bagaimana sebenarnya tujuannya adalah kita ingin memperkenalkan Balikpapan yang hari ini sudah masuk ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Balikpapan, Ratih Kusuma menyatakan, Forum Remaja Nusantara merupakan ide kreatif para pemuda. Disporapar ikut pula hadir karena ini merupakan bagian dari program dinas tersebut. Tenaga ahli bidang kerjasama dan ekonomi kreatif Bapak Panji ini dengan keanekaragaman yang ada, baik budaya maupun kreativitas, mereka bisa berdiskusi dan saling mengisi maupun memberi. Ya. Apakah program kerja dari Balikpapan Youth ini juga merupakan tanggung jawab dari DPOP Balikpapan? Ya, kaitannya dengan kepemudaan Balikpapan menjadi bagian pembinaan dari kami, di mana dia masuk di dalam organisasi kepemudaan Kota Balikpapan. Mari berdiri. Festival Remaja Nusantara 2023 ini berlangsung 3 hari dari tanggal 5 November hingga 8 November 2023. Amir Hamzah dan Rian Imantini melaporkan dari Balikpapan. Aktivitas memproduksi sambal ini berlangsung di rumah usaha Jalan Aki Balak, Karangharapan, Tarakan. Produksi yang dilabeli sambal Dayak ini sejatinya diminati konsumen. Namun semenjak harga cabai melonjak, usaha ini pun terdampak. Yuliatin, sang pemilik, menyatakan harga cabai dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram, menyebabkan jumlah produksinya terancam. Kebutuhan cabai yang biasanya 20 kg per hari, kini dikurangi menjadi 10 kg. Alasan Yuliatin terus memproduksi agar sambalnya tidak hilang di pasaran. Ia pun memastikan produk buatannya tidak menggunakan bahan pengawet, namun mampu bertahan hingga 6 bulan. Untuk harga cabai naik, terus terang aja pasti terdampak ya, pasti pengaruh dengan produksi saya. Biasanya kita per hari itu 20 sampai 25 kilo. Nah, ini karena cabenya harganya melonjak, jadi saya bisa memproduksi hanya 10 kilo aja setiap harinya. Harga cabai normal biasanya itu 40.000 per kilo. Per kilo. Ya, Nah, sekarang sudah sampai berapa, Mbak? Sekarang sampai 95.000, bahkan sampai 100 lebih untuk per kilonya cabai. Jadi kalau cabai turun, pendapatan saya juga lumayan. Nah, kalau cabai naik seperti ini ya kita pendapatannya juga menipis. Kalau beli cabainya sendiri langsung ke petani atau ke pedagang atau gimana? Kita langsung ke petani juga. Meski harga cabai melonjak dan jumlah produksinya dikurangi, namun Yuliatin memastikan harga cabai buatannya tidak dinaikkan. Strategi tersebut diterapkan agar konsumennya tidak beralih ke produk lainnya. Amir Hamzah dan Mustafa dari Tarakan, Kalimantan Utara melaporkan. Jagung di Kabupaten Berau merupakan komoditi yang terus dikembangkan.
Sentra jagung di Kabupaten Berau tersebar di 3 kecamatan, yakni Batu Putih, Talisayan, dan Biatan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Junaidi menyatakan, tahun 2020 lalu pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 10.000 hektar. Namun luasan ini menyusut dan di tahun 2022, Distanak mengusulkan lahan untuk kebun jagung seluas 2.000 hektar. Distanak tertarik dengan tanaman ini karena potensi yang dihasilkan cukup menjanjikan. Berau produksi jagung ini sebenarnya sangat potensial. Dulu tahun 2020 atau 2021 ada bantuan pemerintah pusat itu sampai 10.000 hektar. Tapi sekarang makin lama makin turun. Kemarin 2022 kami ajukan untuk 2023 itu 2.000 hektar. Yang datang alhamdulillah dapat 500 hektar. Tapi ada juga bantuan dari APBD hibah itu sudah kita bagikan juga kemarin. Jadi sebenarnya potensinya cukup bagus. Nah, tinggal kita nanti ke depannya melakukan CPCL lagi lah sejauh mana potensi yang ada. Beli sama kulitnya, putih pulang sama kulitnya ini. Produksi jagung di Kabupaten Berau tahun 2022 mencapai 51 ton. Distanak kini terus menggenjot tanaman ini agar hasil yang didapat meningkat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.